من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwa wal akhwat yang berada di Masjid Abu Hurairah Palangkaraya dan juga yang berada di Hong Kong, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pagi yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini kita diberkahi oleh Allah taala badan yang sehat, lebih daripada itu bisa kita menuntut ilmu syar'i dan dimudahkan pula untuk mengamalkan perintahnya Allah taala maupun hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam telah kita lalui kajian wajibnya kita mentaati pemimpin yang sah. Tatkala kita diperintahkan dengan perintah yang baik sekalipun kita kurang senang. Dan kita dilarang mentaati ketika diperintah kepada kemaksiatan atau kesyirikan. Tapi kita tidak boleh keluar dari pemimpin. Dan perintah ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kita yaitu hendaknya memahami sehingga kita tidak seperti kelompok-kelompok yang sifatnya melanggar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hubungan kita masih dengan waliul amri. Yaitu nomor 29. Wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamah. Perang melawan musuh itu harus ada izin dari pemerintah. Melawan musuh, kecuali kalau kita tiba-tiba diserang oleh orang kafir, maka kita melawannya karena tiba-tiba. Tapi untuk menyerang di tempat yang lain kita harus ada izin supaya negeri itu tidak kacau. Namanya orang tua negeri adalah waliul amri. Orang tua kita dalam rumah tangga ya bapak atau ibunya. Al-birri wal fajir, al-birri wal fajir. Baik pemimpin itu kita nilai baik atau tidak baik, tetap ketidakbaikan suatu pribadi bukan berarti mengharuskan tidak baik perintahnya. La yutraku, jangan ditinggalkan. Maknanya boleh kita berperang dalam satu negeri melawan siapapun, kalau untuk menyerang harus ada izin waliul amri. Dan ini sudah sepakat ulama sunnah, tidak ada yang berselisih. Ya, kecuali kalau kita sedang diserang mendadak. Nah, maka kita ketika diserang mendadak, maka kita melawan untuk menangkis serangan tersebut. Selanjutnya 30. Wa qismatul fai'i, demikian juga pembagian rampasan perang. Al-fai' itu yaitu orang Islam ya ditakuti oleh orang kafir, lalu orang kafir itu meninggalkan negerinya sehingga barangnya itu dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, ini diserahkan dulu oleh waliul amri, tidak boleh kita ambil sendiri-sendiri. Wa iqamatul hudud ilal a'immati madin. Terlaksana hukum pidana pencurian, perzinahan, perampokan, pembunuhan, maka ini haknya waliul amri. Kita tidak boleh dalam satu yayasan atau organisasi atau lembaga atau pondok mengadakan hukuman walaupun sesuai dengan Islam dimelaksanakan sendiri-sendiri, tidak boleh. Karena ini butuh kekuatan fisik, butuh kekuatan yang lainnya untuk melawan
orang yang tidak senang dengan hukuman ini. Maka seandainya di dalam satu negeri tidak dilaksanakan yaitu hukuman itu, kita tidak berdosa. Itu urusannya wal amri dengan Allah. Ya, jadi jangan sampai kita melaksanakan hukuman sendiri, orang berzina lalu kita cambuk 100 karena belum menikah, tidak boleh. Tapi ini harus dengan walil amri. Ketika tidak dilaksanakan, kita sebagai umat tidak berdosa, kan itu bukan tanggungan kita. Laisa li akhatin ay yata'ana alaihim. Tidak boleh seorang Islam pun mencela pemimpinnya di dalam melaksanakan hukum. Menasihati boleh, mencela tidak boleh. Menasihati kemarin sudah dijelaskan, tidak boleh unjuk rasa. Menasihati satu orang atau dua orang beradab muka dengan bicara yang lembut. Wala yunazi'uhum, dan juga tidak boleh kita membantah atau melawan. Tidak boleh melawan pemerintah. Ini padahal ulama. Imam Ahmad bukan pegawai negeri, tapi ini ulama sunnah. Ya, ahli hadis itu takutnya kepada Allah, bukan takutnya kepada manusia. Jadi prinsip-prinsip semacam ini itu diambil dari dalil. Ya, diambil dari dalil, bukan hanya perasaan seseorang ulama, tidak. Ulama sunnah menukil sebagai bukti sumbangsinya dia orang punya ilmu untuk disebarkan kepada yang lain. Nomor 31. Nah, baik, itu nomor 1 ada keterangannya di bawah. Hadhihi ya sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khulafair rasyidin radhiyallahu anhum, dan khalifah itu pengganti beliau. Tadi malam dijelaskan berapa tahun khalifah itu? 30 tahun. 4 khalifah tersebut. Dengan dasar hadis bayakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaiat beliau karena sebagai nabi, sebagai imam. Ala sam'i wa ta'ati, mendengarkan dan mentaati. Fil usri, baik kami dalam keadaan kesulitan. Wal yusri, dalam keadaan yaitu kemudahan. Wal mansyati, dalam keadaan semangat giat. Wal makrohi, dalam keadaan terpaksa harus mentaati selagi kita diperintah yang baik. Wa alla nunazi'a al-amru ahlahu, maka kita tidak boleh membantah atau melawan. Lawan pemimpin tidak boleh. Yang melarang bukan kita, tetapi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Inilah orang kembali pada sunnah, bukan hanya sekedar semangat, tetapi didasari dengan ilmu. Wa in baghaw alaina, subhanallah, sekalipun mereka curang kepada kita, jelas ini. Sekalipun mereka memukul kita, merampas harta kita, perintahnya yang baik laksanakan. Wa in baghaw alaina, sekalipun mereka zalim kepada kita, mungkin barang kita diambil, hak kita diambil, tapi bersabar, Allah yang mengganti. Dan mungkin mereka mengambil itu untuk kepentingan umum. Wa annaqula bil haqqi haitsu ma kana, dan kita hendaknya bicara di hadapan pemimpin itu dengan kebenaran di mana saja, bicara yang benar tapi lembut. Ya, faqula lahu qawlan layyina, bicaralah yang lembut. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun disuruh mendakwai Fir'aun, orang kafir yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang paling tinggi. Tetapi Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam bukan untuk memarahi Fir'aun, bicara yang lembut, yang sopan. Itu orang kafir. Bagaimana pemimpin negeri itu masih mukmin, masih muslim, walaupun Qatar Islamnya lain, tapi muslim kan dengan orang kufar. Ini harus kita pelajari. Kalau ini ikhwan kita terapkan dalam kehidupan kita, maka tenang negeri itu.
Inilah dakwah salaf perlu kita sampaikan biar tahu, biar orang-orang tertentu dalam satu negeri bisa membedakan dakwah salaf yang dibenci itu padahal seperti ini. Mana dakwah selain salaf? Dakwah selain salaf mengerongrong walul amri. Dakwah salaf subhanallah. Menasihati boleh 2 orang atau 1 orang dengan gelap tertutup, diterima alhamdulillah. Tidak, kita sudah menyampaikan. Tidak seperti orang yang lain. Makanya kita ini jangan terpengaruh dengan masa, jangan terpengaruh dengan kondisi. Baca hadisnya beliau. La nakhafu fillahi laumata laim. Kita tidak takut kepada Allah Ta'ala dicela oleh orang mencela. Ya. Tapi yang kita takut itu kalau Allah menghukum kita. Inilah prinsip dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga dijelaskan di sini. Faidahnya hadis yang kita baca tadi. Fi hadzal hadis bayanun nusfi billati hiya aqsa. Hadis ini menunjukkan kalau kita menasihati pemimpin harus dengan lembut. Kalau kita dinasihati dengan kasar tidak mau, padahal kita nggak punya jabatan, tidak punya pekerjaan, marah. Bagaimana orang yang memiliki tanggung jawab yang besar? Nasihati dengan lembut. Wa alla yakhaful insanu fillahi laumata laim. Dan jangan sampai menasihati ini yaitu takut dicela oleh orang. Karena kita bermaksud cari pahala. Faqad istamala 'alal amrayni atamis sukut awil kitmani lil haq. Maka hadis ini menjelaskan tidak boleh kita mendiamkan kemungkaran, tapi menasihati dengan bagus. Awil kitmani lil haq atau menyembunyikan kebenaran tidak boleh. Wa atamil jawri fin nasiha, tidak boleh kita curang ketika menasihati. Nudin tangannya kepada oleh amri tidak boleh. Apalagi mengeraskan suara, tidak, lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berkatalah yaitu kepada pemimpin dengan perkataan yang lembut, barangkali dia mau yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca ya, ini tambahan untuk keterangan supaya kita ini betul-betul menjadi orang yang ahlus sunnah. Nam faqula lahu. Bisa dilihat surat Toha ayat nomor 44. Orang Muslim punya dalil, bukan semangat tok kesana kemari. Ini Allah Ta'ala memberikan penjelasan. Toha ayat nomor 44. Catat itu. Nasihati mereka-mereka yang curang. Dinasihati dengan Quran. Supaya tidak dikatakan ini pendapatmu. Kalau Al-Quran ditolak, bahaya. Iya ini Quran, bagaimana situasi? Quran itu memperbaiki situasi. Sudah dapat ya? Nah, siapa yang baca? Dengan terjemahnya pula. Fakula layyina yatadzakkaru. Artikan. Maka berbicaralah kamu bebas setuju dengan kata-kata. Gimana kok bebas tadi? Maka berbicaralah kamu bebas setuju dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah percaya, ia ingat atau takut. Fakula, maka bicara kamu berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Lahu kepada Fir'aun. Itu orang puncaknya kufur. Dengan qaulan layyina, kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus. La'allahu barangkali. Namanya barangkali berasal dan kadang-kadang tidak.
Barangkali yatadzakkaru, dia mengambil peringatan, aw yakhsha, atau dia takut kepada Allah. Ternyata setelah dinasihati Nabi Musa menerima apa menolak Fir'aun? Menolak. Nah, ini satu contoh. Menolak dan tidak itu hukumannya Allah. Namun ketika menolak, yang menghukum Fir'aun siapa? Allah, bukan Nabi Musa. Inilah ikhwan yang perlu prinsip harus kita pahami. Bagaimana kita punya lisan yang baik, kita punya Al-Quran, bacakan kepada mereka. Kami diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menasihati bapak ini dengan lembut. Kami doakan supaya bisa menerima nasihat yang baik ini. Subhanallah. Keindahan nasihat dalam Islam. Lalu kini dikatakan salafi wahabi, salafi teroris. Gimana? Yang teror itu siapa? Wal i'tida'i fiha, dan dilarang kita melampaui batas. Namanya menyebarkan di spanduk, ya masuk ke internet, YouTube tidak boleh. Bahkan kalau kita kembali kepada hadis man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya orang muslim biasa. Bagaimana dengan waliul amri yang punya tugas yang banyak, ya. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kewajiban kita menasihati tapi dengan lembut. Rasulullah SAW menasihati Herakles dengan apa? Dengan tulisan. Assalamu ala manittaba'il huda. Semoga keselamatan orang yang mengikuti petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Raja Najasyi masuk Islam. Dengan nasihat, bukan dengan caci mencaci. Herakles mau masuk Islam tapi didemo oleh pengikutnya. Sehingga dalam hatinya masuk Islam, tapi kalau untuk menjaga maka mempertahankan, menyembunyikan Islam. Kaisar Persia yang nyobanya dihukum oleh Allah sekaligus. Nah, jadi ini pentingnya kita membaca ilmu kitabnya ulama dahulu. Jadi kita jangan mempelajari ilmu lewat internet terus bingung kita. Pagi sore sudah beda. Wa nahnu nuqinu anna ulama ana al-ajilla. Kami yakin ulama-ulama kami yang mulia qad qamu bi hadzal wajibi, sudah menjalankan kewajiban ini. Cuma ulama sunnah itu kalau menasihati pemimpin bukan khubbudur, saya sudah pergi. Bukan. Ulama sunnah itu merasakan nasihat dalam rangka mencari keikhlasannya di hadapan Allah. Tidak diumumkan karena itu ibadah yang mulia. Dan orang itu kalau menasihati yang lain tidak tahu, dia senang. Tapi kalau saya menasihati lalu orang lain, saya sudah menasihati fulan, apa maksud saya memberitahu pada orang lain? Tidak ada lain karena ujub, karena ingin dipuji, karena ingin dibombongi. Ini sampaikan kepada mereka. Baca kitabnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Al-Hadis. Kita lanjutkan nomor 31. Kita petik-petik karena waktunya. Wa daf'us shadaqati ilaihim jaizun nafidun. Membayar zakat kepada wali amri itu boleh. Seandainya mereka menarik zakat kepada orang-orang kaya kaum muslimin, tidak mereka. Dan itu sudah cukup. Kita tidak harus ini wali amri yang mengambil nanti dikhianati kita wajib lagi, tidak. Dan itu nafidah terlaksana, tidak perlu kita mengeluarkan lagi. Man dafa'a ilaihim, barang siapa yang membayar zakatnya kepada wali amri, ajza'at anhu barron kana au fajiran, sudah cukup walaupun wali amri yang menerima itu wali amri yang baik atau yang menyimpang. Masalahnya kita ini menyerahkannya, bukan masalahnya menggunakannya.
Dan ada satu hadis, barang siapa yang menyerahkan zakat kok keliru kepada yang lain, dia telah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ini walul amri punya hak dia. Karena walul amri itu mengurusi fakir miskin, mengurusi pula orang yang kena musibah. Duit dari mana kalau bukan mengambil dari umat? Kemudian juga berikutnya wasolatul, nomor 32, wasolatul jum'ati khalfahu, maka kita hendaknya sholat Jumat di belakang imam wal amri, seandainya mereka menjadi imam. Jangan mengatakan wah tidak sah sholat kita karena dia korupsi. Korupsi itu hubungan orang itu dengan Allah, bukan hubungan dengan kita. Wa khalfa man wallahu, dan juga sah kita ini sholat di belakang orang yang ditunjuk oleh wali amri. Makanya ulama membangun masjid, sana si fulan jadi imam. Kita tidak boleh membega, mengambil hak sekalipun bacaannya mungkin lebih baik untuk kita daripada mereka. Tapi itu haknya wali amri. Kita sholat di belakangnya. Ketika ada sesuatu yang bid'ah, kita menjauhi kebid'ahannya. Yang sunnah kita ambil. Ketika mereka melanggar suatu, yaitu rukun dalam sholat, dia yang berdosa, kita tidak berdosa. Cuma kita tidak mengikuti kesalahannya. Ketika ada imam waladhdallin, Rabbi firli, kita membaca apa? Subhanallah, kali ini dilaksanakan indah hidup ini. Tamatan rakaat ini sudah dikatakan sempurna 2 rakaat. Man a'adahuma, barang siapa yang sholat Jumat diimami oleh imamnya, oleh wali amri atau orang ditunjuk oleh amri, lalu dia mengulangi lagi, wah nggak sah sholat ini. Diulangi lagi karena pemikiran macam ini orang makan barang yang haram atau yang lainnya, fahuwa mubtadi', orangnya ahli bid'ah. Subhanallah, ini imam ya kawan. Makanya baca kitabnya para ulama sunnah, terutama pada zaman sekarang. Pas kita mereka pada dahulu kita buka untuk kita terapkan di tengah masyarakat. Jadi barang siapa yang sholat di masjid mereka lalu diimami oleh mereka, kemudian orang makmum ini merasa ragu-ragu menjalankan sholat lagi, yang ragu-ragu menjalankan sholat ini orang mubtadi', ahli bid'ah, bukan hanya sekedar orang bid'ah, ahli bid'ah. Tarikun li asar, orang itu meninggalkan yaitu hadis beliau. Lil asar itu asar peninggalan beliau. Mukhalifun lis sunnah, orang itu menyelisih sunnah. Berarti kalau menyelisih sunnah dikatakan apa? Bid'ah, ahli bid'ah. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai'un, orang yang sholat di belakang imam mereka lalu mereka mengulangi lagi, dianggap sholatnya tidak sempurna, mereka tidak memiliki keutamaan sholat Jumat. Idza lam yara as-salata khalfal a'immati man kanu barrihim wa fajirihim, jika mereka menganggap sholat di belakang pemimpin yang benar, yang baik atau tidak, dianggapnya tidak sah, maka ini mereka tidak memiliki keutamaan sholat. Artinya hanya gerakan, tidak ada pahalanya. Fasunnatu, maka menurut sunnah, kata Imam Ahmad, bi'an yusalliya ma'ahum rak'ataini. Ketika sholat Jumat diimami oleh mereka, ya kita sholat 2 rakaat saja dengan mereka. Jangan 2 rakaat bersama imam, lalu kita jaga-jaga barangkali tidak benar, lalu sholat sendiri 2 rakaat, ini namanya bid'ah. Karena sholat Jumat itu hanya 2 rakaat. Wa yadinu bi annaha tamma. Ya, dan dia harus yakin bahwasanya sholat yang diimami oleh Amirul Mukminin, maka itu harus dinilai sempurna sholat kita.
La yakun fi sadrika min dzalika syakun. Jangan sampai hatimu ada keraguan. Nah ini prinsipnya yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Ternyata banyak kalau kitab ini kita baca, kita terapkan masyarakat secara umum itu masih keliru. Walaupun mereka mengaku ustaz, walaupun mengaku kiai, atau orang ahli ini ahli itu. Yang benar itu bukan perkataan orang tapi fatwanya ulama sunnah. Padahal Imam Ahmad ini diperkara oleh orang Mu'tazilah. Karena hidupnya beliau itu mayoritas Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mendoktrin Imam Ahmad. Imam Ahmad kamu harus mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad menjawab, mereka mayoritas. Tunjukkan dalil kalau Al-Quran itu makhluk. Subhanallah. Jawabannya pendek. Tunjukkan dalil kalau Al-Quran makhluk. Orang Mu'tazilah mayoritas itu tidak mampu menunjukkan dalil. Bayangkan kalau Al-Quran itu makhluk berarti bisa dibuang di sampah. Bisa juga diinjak oleh kaki makhluk. Itu maksud mereka. Nah, ketika Imam Ahmad berpunya prinsip seperti ini, tidak bisa dikalahkan oleh kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah akhirnya bergabung dengan Walil Amri. Ini orang tua tangkap. Dipanggil oleh Walil Amri. Datang Imam Ahmad. Disuruh mengucapkan, orang tua, katakan Al-Quran itu makhluk. Jawabnya apa? Saya minta dalil kalau Al-Quran itu makhluk. Subhanallah. Bicara yang hak di hadapan pemimpin, tapi lembut Imam Ahmad. Mana dalilnya kalau Al-Quran itu makhluk? Sampai diseret, di penjara Imam Ahmad. Tapi tidak berontak. Ketika murid-muridnya Imam Ahmad di luar, wahai Imam, perkaranya sudah jelas. Kerahkan kami akan memberontak pemimpin. Tidak boleh, jangan. Subhanallah. Imam kembali kepada ilmu ya. Wah. Nah, ketika itu pemimpin sadar, disuruh dialog, suruh membantah orang Mu'tazilah ini kepada Imam Ahmad. Ternyata Mu'tazilah tidak mampu membantah, diintai oleh Walil Amri. Ternyata yang salah itu kamu. Apa katanya Imam Ahmad? Keluarkan orang tua ini. Mana Imam Ahmad? Kasih duit suruh pulang. Subhanallah. Kemenangan dengan kesabaran, dengan ilmu. Allah yang memberi petunjuk. Ini prinsip yang harus kita pahami. Ya, karena itu kita ini jangan sampai kena arus ya pemaparan orang jumlah yang banyak yang lain tidak. Kita pakai dalil. Sekalipun orang tidak mau dalil. Demikian juga dijelaskan pula di sini. Keterangannya oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Takhawi. I'lam annahu la yaj'inahu yajuzu lirrajuli ayusalliya khalfa man lam yu'lam minhu bid'atan wala fisqan bittifaqil a'immah. Ketahuilah, boleh kita sholat di belakang orang yang tidak diketahui ahli bid'ahnya dan tidak diketahui kefasikannya mereka menurut ittifaq ulama sunnah. Walaysa min syartil i'timami ay ya'lamal ma'mumu i'tiqada imamihi. Tidak ada persyaratan makmum itu harus menanya dulu, Bapak ini jadi imam pemahamannya apa? Tidak ada. Karena menurut asal orang muslim harus lapang dada terhadap saudaranya. Kecuali kalau kita sudah tahu sebelumnya bahwa orang ini adalah qadar yang mengingkari takdir, nah baru kita tidak sholat. Kalau tidak sholat di situ nanti akan lebih bahaya. Ya kemadaratan banyak, sholat lalu mengulangi sholat lagi. Karena pada hakikatnya orang qadariyah mengingkari takdir. Begitu ulama memberikan jalan yang lebih luas, jalan lebih selamat.
Wala yamtakhinu, tidak boleh kita menguji. Coba Bapak saya tanya dulu, Allah di mana? Allah di mana-mana. Nah, kan keliru kan. Nah, ini tidak boleh. Kita ketika tahu itu orang Muslim, kita sholat bersama si dia. Namun ketika sudah kita ketahui kekufurannya, kita menjauh. Kalau itu sudah kita ketahui, bukan katanya orang, tetapi ada bukti yang menunjukkan dia telah kufur, baru kita tidak sholat bersama mereka. Selanjutnya, nomor 33. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan pemimpin kaum muslimin, maknanya tidak taat. Wa qad kana nasu, padahal manusia istama'u alaihi, sudah sepakat itu pemimpin. Wa aqarru lahu bil khilafah, dan umat ini telah menyetujui mereka itu jadi khalifah, jadi pemimpin. Bi ayyi wajhin, baik dengan cara apapun diperoleh kepemimpinan itu, dengan cara sunnah atau dengan cara mengkudeta umpamanya. Tapi kalau sudah kuat dia, tidak ada melawan lagi, kana birridha, baik itu diperolehnya dengan keridhaan, au bil ghalabati, atau dengan serbuan, mereka yang menyerbu. Faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin, maka orang yang tidak taat kepada pemimpinnya berarti dia telah durhaka kepada kaum muslimin. Berarti dia mau memecah belah persatuan orang Islam. Ya, ini ternyata dalam Islam membahas pula perkara menjadi kebutuhan umat, dan hampir semua kitab as-sunnah mesti membahas tak ketaatan kepada wali amri. Ini menunjukkan pentingnya perkara. Wa khalafal yani asara, dan dia telah menyelisih hadis-hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al khariju, jika orang yang keluar dari kepemimpinan itu mati, mata mitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan mati jahil, bukan mati kafir tapi mati jahil. Ini harus kita pahami. Ada keterangan di situ, di bawahnya indeksnya, yusiru ila hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbi. Barang siapa yang melihat tindakan pemimpinnya yang tidak disukai, apa kata dia? Bersabar dulu, bukan suruh berontak. Nah, ini hadis yang sahih, silakan membaca kitab hadis Muslim, ya, yang disuruh semua urusan kepemimpinan dibahas. Fa inna man faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari pemimpin karena dianggap pemimpinnya curang, sama lalu mati, famitatan jahiliyah, siapa yang keluar satu jengkal saja. Nah, barang siapa yang keluar dari pemimpin satu jengkal, maknanya sebentar. Kok mati orang keluar ini? Mati dalam keadaan jahiliyah. Ya. Ini harus kita pahami kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya antum tahu ulama sunnah tidak ada yang demonstrasi. Ulama hadis, para sahabat, tidak ada. Bukan karena takut, ini prinsipnya. Dan ini membuat tenangnya masyarakat, tidak membuat goncangnya pemimpin. Pahami dakwah salaf ini, yang sekarang dicaci salafi wahabi yang lainnya. Inilah keindahan dia. Selanjutnya pula, wala yakhillu nomor 34, wala yakhillu qitalus sultan, tidak boleh memerangi pemimpin. Loh, terus saja ini. Tidak boleh memerangi pemimpin. Walal khuruju alaihi, tidak boleh keluar. Memerangi tidak boleh, keluar tidak boleh. Li akhatin minan nas, siapapun salah seorang tidak boleh keluar. Faman fa'ala dzalika,
Barang siapa yang dia memerangi pemimpinnya atau dia itu keluar dari pemimpinnya, fahuwa mubtadi', dia itu ahli bid'ah ala ghairi sunnati wat tariq, dia tidaklah kembali kepada sunnah tetapi kembali kepada kesesatan. Dijelaskan di sini oleh pensyarahnya, la yakhillu qitaluhu walal khuruju alaihi, dilarang kita memerangi pemimpin dan dilarang kita keluar illa ayyadhara minhu kufrun bawah, kecuali apabila nampak kufur yang nyata-nyata, yang dia telah keluar dari Islam, dengan syarat kalau kita mampu untuk keluar, mampu untuk memerangi. Tapi kalau tidak mampu memerangi tidak boleh, orang tidak boleh bunuh diri. Fayajibu ala alil khalli wal aqti azluhu, kalau ada pemimpin yang curang yang berhak untuk menurunkan dan tidak, itu adalah alil khalli wal aqti. Kalau di negara kita mau MPR atau DPR, bukan orang secara umum. Ilmu ya kawan, ini ahli hati yang bicara. Selanjutnya pula nomor 35. Nah, wa qitalul lusus, memerangi pencuri, perampok, wal khawarij, dan pemberontak. Khawarij itu pemberontak. Jaizun, boleh. Memerangi perampok, memerangi maknanya wal amri, memerangi perampok, pencuri, pemberontak boleh. Itu hak mereka. Bayangkan kalau pemberontak dibiarkan, rusak negeri. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi, apabila mereka itu mengancam keamanan dalam suatu negeri, wa mali, dan apabila merugikan harta atau ekonomi, falahu ayyuqatila an nafsihi wa malihi, maka dia berhak untuk memerangi dalam rangka bela diri dan juga bela hartanya. Satu contoh, ada kaum muslimin terjepit di kawasan orang-orang ghairul Islam atau kafir. Orang kafir mereka mencuri barangnya orang muslim atau membunuh orang muslim, boleh dilawan. Boleh dilawan. Karena mereka mengancam atau mau membunuh. Tidak boleh kita pasrah diri. Baca bismillah, mohon kepada Allah. Tapi kalau orang kufar ini tidak memerangi kita, kita tidak boleh memeranginya. Ya. Dan bolehnya kita berbuat baik kepada orang kafir secara umum yang mereka tidak memusuhi kita. Jadi Islam itu indah. Orang kafir tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicaci. Kita dia, tapi didakwai, cuma tidak memaksa. Tidak memang alhamdulillah. Ya, namun memerangi orang kafir yang sifatnya tidak memerangi kita tidak boleh. Nah, jalan Islam. Ya. Selanjutnya pula, wa yadfa'anha bi kulli ma yaqtiru. Dia harus mempertahankan dirinya melawan mereka menurut kemampuannya. Ini kalau kita diserang. Walaysa lahu idza faraquhu, maka tidak boleh bagi kita ketika kita menyerang yaitu perampok itu, lalu mereka lari, tidak boleh kita kejar. Autaraku, ketika mereka lari barang-barangnya ditinggalkan, sedangkan mereka muslim karena kelompok khawarij, tidak boleh kita ambil barangnya karena itu bukan barangnya orang kafir. Subhanallah ya Pak. Jadi ketika ada pemberontak dari orang-orang muslim, maka pemberontak itu boleh dilawan. Karena kalau dibiarkan akan membawa situasi yang
gawat di permukaan bumi. Ya. Di sini dikatakan jais boleh. Terutama wali amri yang punya hak, berkewajiban untuk menjaga keamanan dalam satu negeri. Siapapun membuat onar perlu diselesaikan. Wala yattabi'a asarahum. Kalau mereka lari jangan dikejar. Kalau mereka kita tangkap jangan digebui. Serahkan pada wali amri. Jangan diajar. Berkelut kita menang, jangan dipukul. Ketika mereka jatuh tidak bisa bangun, jangan diinjak. Subhanallah. Karena itu saudara kita. Cuma kita lawan karena mereka berbuat kerusakan. Tapi kita tidak boleh membunuh mereka karena mereka bukan bermaksud untuk membunuh kita, tapi mengambil barang. Tapi kalau mereka membunuh kita, kita tangkis, kita tolak dengan niat tidak membunuh. Ketika mereka terbunuh, kita tidak berdosa. Karena kita tidak niat untuk membunuh. Subhanallah. Maka apabila ada ulul amri menghukum orang-orang penjahat, itu hak mereka. Bahkan dibunuh pun boleh kalau mereka membunuhnya. Ini penjelasannya. Tapi ketika dibunuh setelah itu disolati. Karena mereka meninggal dunia bukan orang kafir. Sahabat Ali membunuh berapa banyak kelompok Khawarij. Dibunuhnya karena apa? Karena merusak keamanan dalam satu negeri. Bukan karena kufurnya. Selanjutnya pula laisa li akhatin illa al-imama awlatal muslimin. Tidak berhak untuk menangani perampok-perampok ini ketika mereka menyerah diri kecuali tindakan dari waliul amri. Tidak boleh kita menghukum sendiri. Ada pencuri ya kawan masuk rumah lewat bawah tanah, tidak boleh kita siram dengan air panas. Masa tidak boleh kita gepui sampai mati, tidak. Pegang, panggil, telepon polisi, serahkan, sudah selesai kita. Karena haknya waliul amri, bukan hak kita. Subhanallah, bagaimana pencuri dibunuh? Dalam Al-Quran pencuri dipotong tangan, tapi bukan kita yang memotongnya. Ya. Waliul amri, ketika tidak melaksanakan atau dipenjara itu urusan mereka, bukan urusan kita. Innama lahu ayyadfa'a an nafsihi fi maqami dzalika. Tetapi dia berhak untuk mempertahankan dirinya di tempat itu. Ketika mau dibunuh, kita lawan mereka. Tapi jangan niat untuk bunuh mereka. Ketika kita tahu kalau kita tidak melawan akan dibunuh, kita bunuh untuk menyelamatkan diri kita. Ketika barang kita dirampok di jalan, bismillah dulu. Ya, disiasati. Bagaimana kita bisa berhubungan kepada wali amri? Ketika mereka merampas kita, bela barang kita. Ketika kita berkelut, kita menang, jangan dibunuh. Ya. Ketika mereka lari, barangnya jangan diambil, serahkan kepada wali amri. Ketika kita tangkap, jangan kita adili, jangan kita ajar, tapi panggil, diserahkan. Karena itu bukan hak kita. Kita hanya mempertahankan diri kita. Wayanwi bijuhtihi, dan berusaha bagi orang yang yaitu keroyok di tengah jalan yang lainnya, Allah yaktula ahadan, jangan sampai ada niat kita membunuh saudara kita. Fa in mata ala yadaihi, maka jika dia meninggal dunia fi daf'i, dalam mempertahankan harta kita, mempertahankan pula yaitu diri kita, fil ma'rakati fa abadallahul maktula, ya, semoga Allah Ta'ala yaitu menjauhkan orang itu atau melaknat orang itu. Maknanya kalau kita sedang dalam keadaan perlawan kok mereka mati, maka kita tidak salah, karena kita melawan mereka bukan untuk membunuh mereka. Wa in kutila, ketika kita yang dirampok ini meninggal dunia, fa huwa yadfa'u an nafsi wa mali, meninggal dunia karena membela dirinya, membela istrinya, membela anaknya, membela pula hartanya. Rajautu lahu syahada, saya berharap mudah-mudahan dia mati syahid.
Jadi saudara kita di mana saja, di tempat yang pencil, ketika mau dibunuh, bismillah dulu. Lawan mereka. Karena kita mau dibunuh. Tidak boleh kita biarkan diri kita. Ketika dalam perlawan mereka mati, semoga mereka mati yang dilaknat oleh Allah. Kalau kita mati dulu, semoga dikatakan oleh Imam Ahmad, rojautulah usaha, semoga orang itu mati syahid. Sekarang berapa banyak saudara kita kaum muslimin terpencil, meninggal dunia, dibunuh oleh orang-orang kufar. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, wa jami'ul asari, dan semuanya keterangan para sahabat, innama umira biqitalihi, kita itu hanya disuruh untuk memerangi. Ketika mereka melawan kita, ketika mereka menyerang, jangan dibunuh, diperangi, ditangkis tuh. Ketika mereka melawan kita dengan tangan, ya kita jangan pakai pisau. Ketika mereka melawannya dengan batu, ya kita ambil batu sejajar. Ketika mereka melawannya dengan pisau, kita punya pisau, atau kita siasati bagaimana bisa mengambil pisau itu. Ketika kita bisa mengambil pisau mereka, jangan dibunuh mereka. Contohnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bepergian jauh, berteduh di bawah pohon. Sahabat yang di bawah pohon yang lain. Datang orang Arab kafir Badui. Karena apa? Pedangnya beliau diletakkan di atas, digantung pohon. Diambil orang kafir, dibangun Muhammad. Pedangnya ini diletakkan di sininya beliau. Siapa yang menghalangi kamu ya Muhammad pedang ini? Tidak takut beliau. Allah yang menghalangi. Jatuh pedang itu. Subhanallah, kuatnya beriman. Siapa yang menghalangi pedang ini di lehermu, mau dibunuh ini? Allah yang menghalangi, jatuh. Setelah itu diambil oleh beliau, diletakkan di lehernya. Siapa yang menghalangi pedang di lehermu? Aku jangan dibunuh ya. Saya tidak akan bekerja sama membantu orang yang mau membunuh dirinya. Subhanallah. Rasulullah SAW tidak membunuh dia. Biar menjadi pelajaran. Ternyata orang Islam itu bukan mengalirkan darah. Bayangkan mestinya dibunuh ini orang kafir. Tetapi ketika jatuh di belakang beliau ditanya, siapa yang menghalangi pedang di lehermu? Jawabnya, saya jangan dibunuh. Saya tidak akan memerangi kamu lagi. Saya tidak akan kerjasama dengan orang yang memerangi dirimu. Subhanallah, adabnya beliau. Inilah kenikmatan Islam yang maunya disikat oleh mereka, yang mau dipadamkan oleh mereka. Gimana Islam dikatakan teroris, radikalisme, yang lainnya. Tunjukkan makna radikal itu apa, dengan komus mana. Selanjutnya pula, wala yuqimu ainam, wala yujizu alaihi in suri'a au kana jarihan. Jangan dianiaya kalau dia itu tersungkur atau dia itu luka. Jadi kita berkelut dengan mereka, lalu mereka takluk sama kita, berdarah, jangan dihantemi dan jangan diinjak, cukup ya. Ketika mereka bangun melawan, baru dilawan. Dan jangan lupa saat seperti ini mengingat Allah. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah. Tetapi serahkan urusannya ini kepada wali Allah, kepada pemimpin. Serahkan bertanggung jawab dalam keamanan. Fayahkumu fi, biar dia yang menghukumi. Subhanallah. Nikmatnya ilmu. Siapa di antara para mubaligh yang membacakan kitab ini di tengah khutbahnya, di tengah nasihatnya, terutama pada zaman sekarang, banyak keributan tertentu. Pentingnya kitanya para ulama kita baca. Ilmu itu dari orang dulu, bukan sekarang. Kita bisa sholat karena Rasulullah SAW sholat, karena para sahabat sholat. Sebelum kita taklim, mereka telah taklim dulu. Yang pentingnya kita yaitu
Menuntut ilmu dari kalangan para ulama sunnah yang dahulu. Ternyata as-salafus salih ini membimbing kita kepada kebenaran. Berikutnya, nomor 36. Wala nashhadu ala akhatin min ahlil kitabi bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Tidak boleh kita memberi persaksian orang-orang muslim yang baik amalnya, oh dia mesti di surga. Yang berdosa mesti dia di neraka, tidak boleh. Nah, pancul masuk neraka, tidak boleh. Fulan karena sholatnya terus di masjid dia tidak pernah keluar, fulan masuk surga, tidak boleh. Yang boleh apa? Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya orang-orang yang mencuri itu. Semoga diberi petunjuk. Semoga orang yang beramal, yang sholat di masjid itu mendapatkan hidayah di pahala oleh Allah. Lah ini kalimat yang mulia. Kalimat semoga berdoa. Nah sekarang berapa banyak kalau orang sudah mencintai tokohnya, wah sudah dianggapnya tidak berbuat dosa. Ketika melihat orang yang sudah tidak cocok, neraka, finnar. Banyak sekarang para pemuda seperti itu. Syekh ini finnar. Belum pernah dengar ya? Nah itu. Ada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad kuju di ma'ad kita. Mubtadi katanya. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Hasan Mubtadi. Ahli bid'ah. Ini perlu dijaga lisan ini. Tapi ya ikhwan, orang punya ilmu dicaci maki tidak ada pengaruhnya. Dan tidak merugikan mereka. Bahkan menguntungkan mereka. Apa keuntungannya? Dengan musibah itu diampuni dosanya. Makanya kita tidak perlu ramai di internet ketika dicaci ini. Tidak usah dijawab. Ini perlu kita pahami. Kaidah di dalam Islam. Selanjutnya pula. Narju lis-salih. Kita berharap orang-orang soleh ini diterima amalnya. Wa nakhafu alaih, kita takut orang-orang muslim melakukan dosa itu dihukum oleh Allah. Lah ini prinsip kita. Semoga orang beribadah diterima oleh Allah Ta'ala. Dan semoga orang-orang yang sebenarnya berbuat jahat ini oleh Allah Ta'ala diberi petunjuk sehingga berhenti dari kejahatannya. Wa nakhafu alal musii al-mudhnibi, maka kita takut kepada Allah Ta'ala. Orang saudara-saudara melakukan dosa jika dihukum. Wa narju lahu rahmatullah, kita berharap semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada mereka. Dengan dasar ayat dari surat Surah nomor 25. Maka Allah berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah yang menerima taubat hambanya dan Allah Ta'ala yang mengampuni beberapa dosa. Nah ini harapan kita. Selanjutnya pula keterangan berikutnya, man laqiyallaha bidzanbin yajibu lahu bihin nar. Penjelasan nomor 37. Taiban ghaira musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Barang siapa yang meninggal dunia, laki Allah itu mana meninggal dunia, lalu membawa dosa yang mewajibkan dosa itu masuk ke neraka. Siapa orang mukmin meninggal dunia tapi dia punya dosa yang itu mengakibatkan dia masuk neraka. Kemudian sebelumnya dia tobat, taiban ghaira musirrin, bertobat dan tidak mengulangi lagi. Asalnya zina, berhenti dari zina. Asalnya perampok, berhenti dari merampok. Asalnya berjudi, berhenti daripada judinya. Fa innallaha yatubu alaihi, Allah Ta'ala menerima tobatnya. Kenapa? Ada ayat innal hasanati
yudhibnas sayyi'at. Amal orang-orang yang baik itu menghapus dosa. Jadi menghapus dosa itu bukan hanya istighfar saja, bukan hanya tobat saja. Maka orang sholat menghapus dosa. Mana dalilnya? As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan. Sholat ila ramadhana. Sholat 5 waktu. Sholat Jumat dengan sholat berikutnya. Dan juga Ramadan sampai Ramadan berikutnya menghapus dosa. Bersedekah menghapus dosa. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapus dosa. Saum menghapus dosa. As-saumu junnah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siam Ramadan dengan dasar ikhlas mencari pahala, diampuni dosanya yang lalu. Shaum Arafah, diampuni yang 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Shaum Yaum Asyura dan Tasuk, diampuni dosa 1 yang lalu. Makanya kita jangan membuat putus asa orang. Kalau dia mengatakan saya ini pencuri, pemabuk, ya, pembegal, kalau saya ini bertobat apa diterima? Diterima. Ya. Suruh dia masuk masjid, menuntut ilmu, suruh beribadah. Jadi jangan kita membuat yaitu pesimis orang, membuat putus asa seperti kelompok Khawarij. Tidak mungkin kamu akan diterima. Kamu itu penjahat, kamu itu perampok, kamu itu yaitu pemalsu, kamu makan harta yang haram. Bertobat, suruh tobat. Karena Allah Ta'ala menjelaskan, di dalam hati dijelaskan, innamat taubatu ma lam yughorgir. Tobat orang itu akan diterima oleh Allah selagi belum sekarat maut. Nomor 38. Wa man laqiyahu, barang siapa yang meninggal dunia, hanya berjumpa Allah Ta'ala, wa qad uqima alaihi haddun, maka dosanya sudah dihukum di dunia. Contohnya mencuri, dipotong tangannya di dunia. Berzina sebelum menikah, dicambuk 100, diusir 1 tahun. Ketika minum khamar, dicambuk 40 sampai 80. Apa katanya? Man laqiyahu, barang siapa meninggal dunia, wa qad uqima alaihi haddun, sudah dihukum di dunia, dzalika dzanbu. Yaitu dzalika dzanbi, dosa itu fahuwa kaffaratu, itu sudah menjadi kafarahnya, penebus dosanya. Ya. Kadang-kala orang berbuat jahat, ya, korupsi, tapi Allah Ta'ala yaitu menghukum mereka sakit, menghukum mereka ada musibah, menghukum yang lain. Tapi dia tetap beribadah pada Allah. Dia akui kesalahannya. Dia bertobat, menjadi orang yang takut, Allah akan mengampuni. Kenapa Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik jika Allah menghendaki. Kalau tidak dihukum tapi tidak selamanya, sebagaimana tadi malam dijelaskan, maka Allah akan menghukum orang mukmin yang berbuat dosa di alam kuburnya ketika Allah Ta'ala mau menghukumnya. Ketika sudah dihukum, tidak dihukum lagi di akhiratnya. Inilah pentingnya kita kaum muslimin, musibah apapun yang menimpa pada diri kita, akui itu dari dosa kita. Dengan musibah itu kita yakin semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Dengan musibah itu kita hendaknya meningkatkan berharap kita kepada Allah. Kama ja'a fil khabari. Mana dalilnya orang muslim yang melakukan dosa lalu dihukum di dunia, kemudian di akhirat tidak ada hukuman lagi, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ahmad, itu indeksnya nomor 3. Min hadisu sahihun min hadisi Khuzaimah bin Sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asaba dzanban, barang siapa melakukan dosa, fa uqima alaihi haddun, lalu dihukum di dunia, entah di penjara, ya, atau mungkin dia harus dibunuh karena melakukan pembunuhan yang banyak.
fahuwa kafaratu, itu sudah menjadi tebusannya, itu menjadi penebus dosanya, sehingga di akhirat tidak dihukum. Karena itu apabila ada kelompok Khawarij berontak, dia masih sholat, dibunuh oleh wali amri, sholati. Karena dibunuhnya karena pemberontaknya, bukan karena kufurnya. Tapi kalau orang murtad dibunuh, jangan disolati, karena dia telah kufur. Berikutnya, nomor 39, wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin minadz-dzunub. Barang siapa orang muslim meninggal dunia tetap terus-menerus sebelumnya itu berbuat dosa dan tidak tobat. Ini nomor 3 ini. Barang siapa meninggal dunia tapi dia muslim, sebelumnya itu belum tobat dari dosanya, qad istaujaba bil uqubah, berhak untuk dihukum oleh Allah, entah itu di alam kuburnya atau di akhiratnya. Fa amru ilallah, ini urusannya Allah. Selagi dia muslim jangan dikafirkan. Katakan yang muslim maksiat, muslim kurang imannya, insya'a jika Allah mendaki adzabau dihukum, wa insya'a ghafarahu jika Allah Ta'ala mendaki diampuni. Jadi orang muslim ini ada 3. Orang muslim yang melakukan dosa, ya berzina, mencuri, merampok, ya, dan juga menyuap penerimaan. Kok sebelum mati tobat, diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya dengan dasar ayat dari surat Asy-Syura nomor 25. Yang nomor 2, orang muslim melakukan dosa lalu diketahui oleh amri, dihukum, ya, dihukum, maka hukuman itu menghapus dosanya, tidak dihukum lagi di alam kuburnya, tidak dihukum lagi di akhiratnya berkenaan dengan dosa itu. Yang nomor 3, wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin minadz-dzunub. Barang siapa meninggal dunia tetap terus-menerus dia melakukan dosa, belum sempat tobat. Allati istaujaba bil uqubah, yang wajib dihukum seperti mencuri, ya, berzina, menuduh wanita yang baik dituduh zina, kemudian merampok pula, membunuh pula, ya, minum-minum yang memabukkan. Fa amruhu ilallah, maka urusan dosa dia di sisi Allah. Insya'a adzabahu, jika Allah mendaki dihukum, wa insya'a ghafara lahu, jika Allah menghendaki maka diampuni. Inilah keutamaan orang tauhid, ya, jadi jangan dikafirkan. Yang nomor 4, ini hubungannya orang kafir. Wa man laqiyahu min kafirin, siapa meninggal dunia dia kafir, adzabahu, Allah akan menghukumnya, walam yaghfir lahu, dan Allah Ta'ala tidak akan mengampuni, dengan dasar ayat dari surat Al-Maidah 72 itu dalam catatan indeksnya nomor 3, ya. Siapa yang mati dalam keadaan kufur, ya, mati dalam keadaan kufur, maka Allah akan mengadab dan tidak akan diampuni dosanya. Diadab di alam kubur, diadab pula di alam akhiratnya nanti di neraka, dengan dasar ayat dari surat Al-Maidah nomor 72. Maka Allah berfirman, innahu may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, melakukan syirik, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah Ta'ala mengharamkan orang itu masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di neraka, wa malid zalimina min ansar, tidaklah orang berbuat syirik itu punya penolong. Dan juga dalam surat An-Nisa nomor 116, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Ini khusus matinya orang kafir. Makanya orang kafir mati tidak boleh didoakan walaupun ayahnya sendiri atau ibunya sendiri.
Tapi kalau orang tuanya dia meninggal dunia muslim, sekalipun pernah berbuat jahat sebesar apapun, yang penting bukan syirik, doakan. Karena Allah menjelaskan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa orang melakukan dosa selain daripada syirik jika Allah Ta'ala menghendaki. Selanjutnya warrajmu, rajam. Hakun itu benar. Ala man zana, untuk orang pernah berbuat zina. Wa qad uhsina, padahal pernah menikah. Idza tarafa, ketika dia mengakui dia berbuat zina. Au qamat alaihi bainatun, atau ada bukti dia berbuat zina. Orang berbuat zina ya, kan? Akhwat itu ada dua macam. Pertama, menzinai wanita, atau laki-laki berbuat zina, atau wanita itu berzina tapi belum menikah. Maka Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan zina laki-laki dan perempuan yang belum menikah cambuk 100 kali, lalu diusir dari negeri itu selama 1 tahun. Dan cara menyambuknya harus diundang oleh orang banyak. Nah, untuk memberi jerat rasa takut pada yang lain. Jadi tidak boleh disembunyikan. Jadi makanya pemerintahan Saudi kalau ada orang yang mau dirajam itu diumumkan sepekan sebelumnya. Kemudian diletakkan di tempat tertentu, setelah sholat Jum'ah mereka hadir, disaksikan. Tapi pembunuhannya ya tidak dengan yang sadis, ditutup kepalanya pakai pedang macam. Jadi bukan dicabut kukunya, bukan dicungkil matanya, tidak. Dan setelah itu ahli warisnya ditanggung. Setelah itu kalau dia muslim disolati, disolati. Karena untuk daripada dihukum di akhirat, dihukum di dunia itu diberi mati sudah selesai. Di akhirat la yamutu fiha wala yahya. Nah, tapi kalau sudah pernah menikah lain. Pernah menikah maka hendaknya ditanam separuh badan. Lalu dilempari, tidak boleh batu besar sekali mati. Dan dia kecil tapi sedang. Biar mereka merasakan semuanya tubuhnya sampai mati. Namanya rajam. Dan ini dilaksanakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayatnya mansukh, tapi mansukh dihapus lafadznya. Hukumnya masih berlaku. Dan ini ada faedahnya ya Pak. Kalau hukum itu dilaksanakan seperti itu, orang kan takut. Pencuri ketika sudah seperempat dinar itu seperempat dinar itu 1 gram. Seperempat dinar itu 1 gram. 1 gram sekarang berapa harganya? Emas. 600. Mencuri 600.000, potong tangannya kanan. Mencuri lagi kakinya. Mencuri lagi tangan lagi. Mencuri lagi kakinya, sudah selesai. Nah, orang kan berpikir tangan nggak bisa dibeli, maka aman. Tetapi kalau dalam suatu negeri seperti tempat kita tidak melaksanakan seperti itu bukan haknya kita. Serahkan, jangan dipotong tangan dia. Serahkan wali amri. Di penjara atau tidak itu hukumannya mereka. Karena kita bukan waliul amri. Nah, dengan syarat kapan dirajam? 1, kalau dia mengakui bahwa dia zina, dengan syarat orangnya ini sehat akalnya. Seperti wanita Makhzumiyah yang datang kepada Rasulullah SAW, Nabi, asabtu damban. Saya ini pernah berbuat zina. Loh, apakah kamu itu sehat akalmu? Iya, wahai Nabi. Dia panggil keluarganya. Apakah orang ini sehat akalnya? Iya, wahai Nabi. Ketika dia hamil, maka beliau mengatakan, pulang dulu kamu setelah lahir, dan anakmu ada yang memelihara, dibawa kemari. Dan beliau melaksanakan itu. Setelah dirajam, dibunuh, disolati, dikafan, dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Ya.
Ini menunjukkan Islam melaksanakan seperti itu untuk membawa keamanan dalam satu masyarakat. Namun jika negeri tidak melaksanakan di situ, jangan dikafirkan. Karena kita tidak tahu mengapa di dalam hatinya kenapa tidak melaksanakannya. Urusannya kepada ulil amri. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah merajamnya. Kemudian juga Umar bin Khattab telah merajamnya pula. Waqad rajamat ala a'immatu rasidun, dan telah merajam pula para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ini perlunya menyelesaikan, yaitu urusan kriminal dalam satu negeri. Kalau bisa dilaksanakan syarat Islam itu mulia. Kalau tidak, serahkan kepada waliul amri. Baik, kita akan menjawab pertanyaan karena sudah jam 10 lebih 9 menit. Barangkali yang dari Hong Kong mau tanya, silakan dulu. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Jadi ada pertanyaan, kalau seorang wanita sudah dicerahi oleh suaminya talak pertama, ketika dicerahi itu tidak boleh diusir seorang istri itu, biar di rumahnya suami. Ketika hamil menunggu sampai lahirnya. Ketika sudah tidak haid lagi menunggu 3 bulan. Ketika haid menunggu 3 kali sucian. Ya, jadi jangan diusir. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Inilah kesalahan kita kaum muslimin, ketika dicerai diusir dari rumah. Zalim sih dia. Nah, ketika di rumah apa manfaatnya? Manfaatnya ketika dia hamil, supaya tidak ada tuduhan jelek dari suami. Manfaatnya ketika dia di rumah, mungkin si istri yang salah minta maaf sehingga dimaafkan oleh suami. Mungkin suaminya yang salah sehingga memaafkan istrinya, sehingga dimaafkan oleh istrinya, sehingga bisa kembali lagi. Sekarang taruhlah ketika sudah bentrok kuat sekali, kemudian tidak boleh keluar. Kalau sudah waktunya keluar 3 sucian, maka keluar pulang ke rumahnya. Diantarkan, ini anak bapak saya antarkan. Kok mau menikah lagi, merujuk, maka harus nikah baru, walimah baru. Tapi kalau merujuknya sebelum selesai iddah, bertengkar, besoknya sudah senyuman, kembali rangkul-rangkulan, ya sudah, itu namanya sudah merujuk, tapi sudah talak 1. Diingat, tinggal 1 ini, tinggal 2. Setelah itu tengkar lagi, itu namanya orang. Kalau sudah talak lagi, biarkan di rumah, dicerai di rumah. Ketika sudah waktunya keluar kok dia kembali, berarti dia sudah mentalak 2 dan sudah merujuk. Kalau sampai 3 kali tidak boleh menikah lagi, kecuali wanita ini dinikahi oleh orang lain dan dikumpuli. Maka kapan kita harus akad lagi setelah dicerai pertama atau kedua? Ketika sudah keluar dari iddah, masa tunggu. Kalau masih dalam iddah, tidak harus ada pernikahan yang baru.
Cuma kalau cerainya itu diketahui orang tua harus ada saksi. Pak, ini saya kembali kepada putrinya. Saya rujuk kembali supaya tidak ada kegelisahan di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apa itu mati suri kemana nih? Apa itu mati suri? Ini tak tahu saya nih. Ya saya tidak tahu, kalau dia tahu dia menjawab. Mati suri itu apa? Nama orang apa mati itu? Coba antum bacakan kan biar enggak. Ya. Saya mempunyai ibu angkat non muslim. Ya, ibu angkat. Nanti dulu, ibu angkat non muslim. Terus. Sewaktu saya kecil, karena mereka saya sempat disusui terhadap ibu angkat yang non muslim tersebut. Ya. Apa sah saya sebagai salah satu anak persusuan terhadap mereka? Tidak sah, karena pernah disusui. Jadi itu bukan anak susuan. Jadi dia tidak boleh menikah dengan ibu yang orang bukan Islam itu. Kalau dia masuk Islam tidak boleh kita menikah, karena itu ibu sesusuan. Nah, dan juga tidak boleh kita menikah dengan saudara sesusuan. Mungkin kita disusui lalu ada wanita lagi disusui. Kita laki-laki. Kita mau menikah dengan wanita itu walaupun bukan mahram kita, tetapi kita tidak boleh menikah dia, karena itu sesusuan. Wallahu a'lam. Kalau istri yang menggugat cerai, apakah juga sama dengan hukum diceraikan suami? Lain. Kalau istri menggugat cerai, minta khulu karena didolimi. Kalau yang menggugat istri, maka istri harus mengembalikan mas kawinnya. Setelah itu khulu, dan khulu itu bukan cerai. Khulu itu permintaan si istri untuk dibatalkan pernikahannya. Kalau cerai itu tindakan dari suami. Kalau khulu, jazra khulu, kok ternyata istri itu, wah saya ini menyesal. Saya ingin kembali kepada si suami saya. Maka ketika suami menerima tidak mengapa. Tapi kalau sudah keluar dari iddah, umpamanya 1 tahun, ya harus menikah baru. Ya, karena ketika khulu, kalau belum dikumpuli tidak ada iddah. Kalau sudah dikumpuli maka dia tetap ada iddah, menunggu iddahnya. Ketika sudah keluar dari iddah, kok si istri tadi menawarkan, saya sekarang menyesal, saya ingin kembali kepadamu, mau apa? Iya mau, maka harus nikah yang baru. Tapi tidak dihukum itu cerai. Wallahu a'lam. Apakah boleh bermudah-mudahan mengatakan sesama ahlu sunnah terkena syubhat? Apakah kita harus lebih mencintai sesama ahlu sunnah dibandingkan keluarga dekat yang bukan ahlu sunnah? Diulang lagi, belum jelas. Apakah boleh bermudah-mudahan mengatakan sesama ahlu sunnah terkena syubhat? Oh tidak boleh ya kawan. Kita harus jaga lisan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, berkatalah yang baik atau dia diam. Fulan kena syubhat apa? Kalau salah nasihati, gampang saja menilai orang. Yang kalau tidak tahu, kita serahkan kepada yang tahu. Ketika kita tahu, maka nasihati. Ya. Jadi kita harus menjaga saudara ini. Kalau keliru, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Itu hanya walil amri. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu bagi orang punya ilmu, nasihati. Ini kewajiban kita. Jangan sedikit orang itu kurang subhat. Ya. Wallah.
apakah kita harus lebih mencintai sesama Ahlus Sunnah dibanding keluarga dekat yang bukan Ahlus Sunnah? Keluarga, jika keluarga itu bukan ahli sunnah, kita boleh mencintai secara dohir. Tapi batinnya tidak boleh. Orang yang kita senangi, maka kebid'ahan, kemaksiatan tidak boleh kita menyenanginya. Menyapa biasa. Tapi hati tetap membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya. Ini kesalahan kita. Kalau fulan dianggap sekali salah, dibenci orangnya. Ini keliru. Ya. Ketika orang itu salah, namanya dia taruhlah makan dengan tangan kiri. Yang kita benci itu ketika dia makan dengan tangan kiri. Ketika kita sholat ya kita cintai kan dia melaksanakan perintahnya Allah. Nah inilah kesalahan kita. Satu kesalahan maunya untuk menggusur semuanya kebaikannya tidak boleh. Siapa manusia tidak salah? Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau mereka memang ahli bid'ah, ahli maksiat, memang kita menjadi pencuri, mabuk, ya, pekerjaannya memang berbuat zina. Kita katakan hati-hati dengan fulan itu penzina, fulan itu pencuri. Tapi ketika dia naudzubillah min dzalik, mungkin sekali berbuat zina tidak tahu hukumnya, yang lalu dia tobat, kita berkawan dengan si dia, karena dia tobat. Atau sekali dalam keadaan terpaksa dia mencuri barang orang karena lapar, lalu dia bertobat, jangan sekali dihukum, lalu sekali mencuri lalu dihukum ini pencuri, tidak boleh. Inilah kesalahan kita. Manusia itu banyak kesalahannya, dan Allah menerima tobat hambanya. Siapa tahu kalau dia sudah tobat, lalu kita tidak tahu, kemudian dikatakan orang itu pemabuk, orang itu pencuri. Nah inilah perlu kita menjaga lisan kita. Wallahu. Di dalam Al-Quran Allah sering menyebutkan dirinya dengan aku dan kami. Apa perbedaannya? Saya, kami itu nggak apa-apa, ya. Kami. Lah kami jumlah saya berapa? Satu. Saya. Kami karena ada yang lainnya. Itu litakdim seperti inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran ini, kami. Yang menurunkan Quran itu hanya Allah. Itu yang litakdim, untuk mengagungkan diri, dan Allah berhak untuk mengagungkan dirinya karena Allah Al-Azim. Dan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Disebut tuh aku, tidak, maka aku juga satu orang. Kami juga satu orang. Kalau kami itu hanya bicara dengan yang lain. Kalau kita, kalau Allah menunjukkan kemuliaan dirinya. Jadi bukan jumlahnya Allah Ta'ala itu 2 atau 3. Ketika kami, bukan kalau berfirman qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Jadi kita, nah sebenarnya kita, kalau kita membahas masalah mengikutkan yang lain, kami ini orang kami si fulan. Ada para sahabat mengatakan hatta sana kami telah menceritakan karena yang lainnya ikut mendengar. Kalau sami'tu saya saja mendengar, sami'na kami mendengar, maknanya ada yang mendengar yang lain. Bagi Allah Ta'ala kami adalah satu, bukan jumlahnya 2 dan bukan 3. Wallah. Ada sebuah lembaga memiliki sejumlah uang. Kemudian datang seseorang dan bilang ke lembaga itu, belikan saya sepeda motor. Dan saya akan membayar secara kredit. Bolehkah sistem seperti ini? Baik. Kalau umpamanya saya kan, ada orang butuh sama saya, belikan saya sepeda motor. Saya kan bukan penjual sepeda motor, ya tak belikan. Loh ini loh, saya membeli 16 juta. Untuk kamu ya 16 juta. Bayar 1 bulan 1 juta boleh. Karena saya bukan penjual, saya kan punya duit. Lain dengan saya dealer sepeda motor. Datang dia, ini kalau kamu beli cash 16 juta. Tapi kalau pembayaran 5 bulan, maka menjadi 18 juta, tidak mengapa. Karena saya yang jual. Tapi kalau berselisih, ya tertunda pembayarannya, lalu saya
ini kalau tertunda 1 kali bayar berarti harus nambah 100.000. Tidak boleh, ini riba. Berarti berubah dari akad yang pertama. Jadi kredit kalau dia memang pedagang, nah kita tahu dia pedagang, lalu kita beli barangnya kan yang pedagang. Kalau kamu beli cash 16 juta. Tapi kalau membayar 5 bulan ini 18 juta, kamu bayar setengah 1 bulan sekian-sekian boleh. Tapi kalau telat membayar, harus membayar bunga atau menambah, ini riba. Ya, jangan disamakan dengan orang yang tidak punya sepeda motor lalu datang ke saya. Butuh apa sepeda motor? Saya ambilkan. Saya membeli 16 juta lalu saya jual 18 juta, tidak boleh karena saya bukan penjual. Saya membelikan. Dan kekeliruan orang sekarang. Atau banyak begini, saya memang menjual. Nanti pembayarannya ke bank ya tidak boleh. Hutang sama saya kok bayar ke bank. Hutang sama saya harus bayar kepada saya. Bagaimana bayar ke yang lain? Saya yang menjual. Bayar sama saya. Dengan tidak menyelisih janji maka ini boleh. Jadi lihat dulu model kreditnya. Wallah. Bagaimana menurut Ustaz mengenai sholat jika kita sholat di masjid yang dekat rumah tetapi tidak sunnah dan tidak tahu imamnya, kita tahu imamnya juga tidak sunnah seperti bersalawat, berzikir dan seterusnya. Diulang lagi. Bagaimana menurut Ustaz jika kita sholat di masjid yang dekat rumah tetapi tidak sunnah, Terus kita tahu imamnya tidak sunnah seperti bersalawat, berzikir, mengeraskan suara dan seterusnya, bagaimana menurut Ustaz? Kita sholat berjamaah tapi kita tinggalkan amal yang tidak sunnah. Ketika zikir bersama kita tidak berzikir bersama. Ketika mengatakan mari kita baca Fatihah bersama, kita tidak perlu baca Fatihah. Kita ikuti sunnahnya, kita tinggalkan bid'ahnya. Selesai. Mereka sholat dulu, kita enggak sholat. Sholat. Oh, Allah. Ya kita kalau sudah begini kita bertakbir. Jangan ikut-ikut kita. Dan kita yang Allah Akbar sudah. Mereka mengulangi sudah, kita sudah takbir. Ya. Jadi kita mengikuti sunnahnya, meninggalkan bid'ahnya. Cukup. Karena ada hadis ketika mereka melakukan kebid'ahan kembali kepada mereka. Dan bukan kembali kepada kita. Kecuali kalau kita mengikuti seperti mereka. Tentang tadi malam kan sudah dijelaskan. Wa in kariha fa aslama walakin radhiya wa man taba'a. Kalau dia membenci selamat. Tetapi orang yang ridho bahkan mengikuti, ini yang kena dosa. Menurut asal sholat jamaah itu untuk kaum pria wajib. Kecuali ada udzur hujan atau sakit yang tidak bisa hadir, atau buang air besar, atau diancam musuh. Wallah. Apakah pezina laki-laki dan perempuan dirajam bagi pezina yang sudah menikah? Jadi kalau yang satu belum menikah, yang satu sudah menikah, yang sudah menikah dirajam. Yang belum menikah dicambuk 100 kali lalu diusir dari tempat itu selama 1 tahun. Ini kalau dilaksanakan oleh waliul amri. Dan tidak boleh kita menghukum orang karena kita tidak punya kekuasaan. Kalau mereka tidak melaksanakan seperti itu, hanya di penjara, itu urusan mereka dengan Allah, bukan urusan kita. Wallah. Nah, apakah tobatnya diterima? Dengan dirajam itu diterima, sudah dihapus dosanya. Tapi kalau tidak dihukum, nah alternatif. Jika Allah Ta'ala menghendaki diampuni karena amalnya banyak sekali dan dia betul-betul tidak melakukan lagi, maka tidak dihukum. Jika Allah Ta'ala menghendaki dihukum, tidak mengapa, itu menunjukkan adilnya. Orang berbuat jahat dihukum, orang berbuat baik mendapatkan pahala. Wallahualam.
Bagaimana hukum meminta cerai kepada suami sebab suami tidak taat dalam beribadah? Dinasihati dulu suaminya. Ya, cerai ini kan masalah hukum berat, terutama wanita. Jumlahnya wanita sekarang itu 50 dibanding 1. Ya. Maka sekarang kalau punya putri segera dinikahkan. Nikahkan saja. Sudah sampai umur nggak usah menunggu lulus dari sekolah. Nikahkan. Ya. Jadi sekarang kalau seorang istri tahu suaminya itu malas ibadah, dinasihati dulu. Barangkali menjadi sebab baiknya suami karena istri itu menasihatinya. Kecuali kalau sudah memang melakukan dosa zina, yang lainnya kita tidak boleh ya berkumpul dengan suami yang selalu berbuat zina. Kecuali dia zina satu lu tobat, tidak apa-apa, tobat dia. Tapi tobat hanya mulutnya. Besoknya kesana kemari berbuat zina, kita khulu. Ya, mengajukan ke pengadilan saya tidak mau. Bagaimana orang yang baik dikumpul dengan orang tidak baik? Allah berfirman, al-khabisatu lil khabisin wal khabisatu wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang sifatnya yang jelek membuat zina maka menikah dengan orang berbuat zina. Wa thayyibatu lit thayyibin. Laki-laki wanita yang baik dinikahi oleh laki-laki yang baik. Makanya Allah Ta'ala berfirman wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Tidak boleh orang laki-laki menikah dengan wanita yang penzina, suka berbuat zina. Tapi pernah berbuat zina, naudzubillah min dzalik, sekali karena dia diperkosa orang atau yang lainnya, dia tobat, itu bukan penzina. Semoga kita bisa menolong si dia menjadi baiknya si dia. Nah, wallah. Apakah pada hari pembalasan manusia akan melihat kesalahan-kesalahannya ketika hidup di dunia walaupun sudah bertobat? Ya, diperlihatkan. Fa'amma man utiya dalam satu ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal kebaikan 1 biji sawi, maka Allah akan memperlihatkannya. Dan barang siapa yang beramal 1 kejahatan biji sawi, maka Allah akan memperlihatkan siksanya. Nanti dijelaskan, ini loh mestinya kamu masuk neraka, tapi Allah mengganti pengampunan seberat dosamu untuk orang yang ahli tauhid. Baik ikhwan, ini jam 10.30 dan kami akan nanti melanjutkan kepulangan menuju ke Stasiun Gresik. Maka kami cukupkan sekian dan kami menyampaikan jazakumullah khairan kasiran atas sumbangan, bantuan, kesungguhan antum kerjasama untuk menyampaikan ilmu ini, dan semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya. Demikian juga mengampuni kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai Allah Ta'ala mengambil kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.